Indonesia akan bangga dengan adanya film ini. Dan jangan lewatkan, karena Anda lah saksi sejarah dari film ini. Selamat menyaksikan. Jangan kemana-mana ya, saksikan film ini, jangan ganti channel lain, oke? Mentari pagi beri zaman lagi, suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi, don't worry, oh yeah. Hello Reggae Man Indonesia. I come from Jamaica. My name Anthony B. Saya kesini jauh-jauh dari Jamaica ingin menyaksikan karya anak bangsa Indonesia. Yuk kita lapangkan dada. Jamu saya, karya itu bagus sekali. I like this Indonesia. One love from Reggae Man Jamaica. Selamat menyaksikan. Bikin saja happy, mengalir nikmati, jangan bebani hati. Yuk kita nyanyi bersama. Sa ima dua uwa cuma wah ima ya pikir bala is algoritma wah cuma la pasena wah ya hoi sama pasala poa sana hoi hai cima hana cima la cimuna ha cia ha mulsi la kapak sina ta wah ya hai sina isiwana kini simena uwi ini orang Thailand paisa nama asina asiwa pakura sampai sina wa bisa wa sama pana sini ki ma hajin ala ke pa hai hai siwana tak benin pa insya angkuri sum hai ya hai suno hai suno ha pa si wo sini la para wa sana ham sini tak ada kuasa nama hu sembela tanah al kau di sem hanya simala sini kalau patah huwa hi sinu wasala hal algoritma hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini yang mana penuh dengan barokah dan juga nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat meskipun tempatnya kayak pencil seperti ini. Dan saya berdiri di sini sebagai pengasuh pondok pesantren Algoritma. Saya akan memberitahu kepada kalian karena film yang ada di sini mengandung inspirasi, yaitu mengandung ilmu yang sangat penting bagi kita semua, yang mana di dalamnya berisi dalam jiwa kepemimpinan, kesabaran, dan juga bagaimana memanage segala anggota yang ada di pesantren. Yang mana pepatah Arab mengatakan, innal muallimah wa tabibah kilahuma lan la yansuhani idahuma lam yukrama fasbir lidzalika in jafawta tabibaha wa qna bijalika in jafawta muallimah. Di situ sudah tertera semuanya. Maka dari itu kita dengan melihat film ini kita akan mendapatkan ilmu yang banyak.
Marilah hadirin semuanya, saksikan film ini. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah mengisahkan kisah kami semua sedemikian rupa, menggalang persatuan, berlatih memimpin kehidupan, bersama menghadapi permasalahan, dan memulai segalanya, menyongsong masa depan. Saat semangat telah menjadi jiwa sepenuh raga kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hari yang harus saya sampaikan bahwa hanya dalam pergerakan diri saja kita harus lebih berpikir bahwa sesungguhnya kehidupan itu tidaklah nikmat. Lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Kita harus bertempur dengan kejelekan. Kita harus mengalahkan kejelekan. Seseorang yang dikatakan baik ketika dia telah berhasil mengalahkan kejelekan. Dan kita harus tahu apapun yang harus kita kerjakan haruslah dengan keinginan. Keinginan yang besar, kerjaan yang cerdas, dan kecenderungan untuk memberikan yang terbaik. Satu sisi, ketika kita sudah menjalankan sebuah organisasi, maka yang didapat di dalamnya adalah pengetahuan yang besar, baik pengetahuan yang baik, baik pengetahuan juga yang buruk. Pengetahuan-pengetahuan tersebutlah yang membuat diri kita menjadi cerdas, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih terarah. Permainan-permainan dalam organisasi seperti permainan dalam menghitung uang. Satu sisi uang yang kita hitung sangat baik, dan satu sisi uang yang kita hitung sangat jelek. Apa dan sisi apa yang harus kita ambil di dalamnya? Hanya orang-orang cerdaslah, orang-orang yang baik, dan orang-orang yang berkomitmen yang bisa mengambil sisi positif dari uang tersebut. Maka saudara-saudara, adik-adik tercinta, dan orang yang pernah saya pimpin, dan teman-temanku yang menjadi kerabat besar algoritma, atau seseorang yang memimpin diri saya dengan pemimpin-pemimpin yang baik untuk menjadi yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Bapak Kiai, guru-guru, dan juga teman-teman para santri yang tiap hari selalu membimbing saya dengan pengetahuan-pengetahuan yang fenomenal. Fenomenal sekali. Tidak ada yang lebih baik daripada guru-guru yang mengajari saya, selain dari pengalaman. Pengalamanlah adalah guru yang terbaik. Kita belajar mencoba, jarib wallahi takun alifan. Mencobalah selalu meski kita tidak tahu. Mencobalah dan terus mencoba. Hanya dengan mencoba kita menumbuhkan sebuah keyakinan. Hanya dengan mencoba kita akan lebih baik. Hanya dengan mencoba kita lebih berfokus pada suatu hal yang kita inginkan. Bermimpilah yang besar. Berperilakulah cerdas. Hanya dengan bermimpi besar kita akan menghasilkan suatu hal yang besar. Gagallah besar. Hanya dengan gagal yang besar itu kita akan menjadi orang yang besar. Selalu berpikir positif dan selalu berpikir maju. Seperti itulah kita harus mengenang. Seperti itulah kita harus berpikir. Di mana memimpin organisasi itu bukan seperti memimpin orang-orang yang tidak tahu, tapi orang-orang yang ada dalam organisasi adalah orang-orang yang cerdas semuanya. Bagaimana kamu harus memperhitungkan orang-orang cerdas tersebut? Bagaimana kamu harus memetak-metak orang-orang cerdas tersebut? Jika Anda salah mencetak orang-orang cerdas tersebut, maka organisasi kalian akan salah. Petaklah dengan benar mana posisi yang benar, petaklah mana yang bukan dengan baik. Pisahkan mana yang benar dan pisahkan mana yang jelek. Pisahkan mana yang baik, pisahkan mana yang buruk. Pisahkanlah dengan baik. Susun strategi ke depan dengan baik. Pengalaman yang terjadi pada saya hari ini akan kalian alami di masa yang akan datang.
pekerjaan-pekerjaan yang saya alami saat ini akan terjadi pada kalian. Semua itu berawal dari sebuah kehidupan yang berevolusi. Kita akan berubah, yang kecil akan besar, yang besar akan mati, yang muda akan menjadi yang tua, pemimpin akan digantikan, yang muda akan digantikan yang lebih muda, yang tua akan digantikan yang lebih muda. Saudara-saudaraku, di saat kita tahu ketika ketegangan kita dalam organisasi, kadang kita diancam sini, kadang kita diancam sini oleh memori kita sendiri. Memori kita sendiri mengancam harus baju, memori kita mengancam kita harus seperti ini. Keinginan besar selalu ada dalam diri kita. Mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini, dan mau seperti itu. Tapi bagaimana diri kita menyikapi? Hanya satu hal. Dengan kita cerdas, berpikir cerdas, mengoptimalkan jiwa kita, bekerja sama dan menyatukan organisasi kita, itulah yang harus kita dapatkan. Berpikir maju, kemajuan yang besar, mengubah peradaban menjadi yang lebih baik. Saudara-saudara, bangkitlah, bangunlah dari kematian. Jangan terlalu lama Anda tidur. Jangan terlalu lama Anda berpikir. Begitulah, saudara-saudara. Hanya kenangan yang manis yang harus kita sampaikan. Sebab saat ini kita akan turun jabatan. Dan kami bukan lagi pemimpin kalian. Pemimpin kalian adalah pemenang pemilu hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin berbicara sebentar kata. Mungkin bicara saya tidak tahu ujung balanya, tapi sebelum saya turun dari kepengurusan organisasi, khususnya di jabatan saya sebagai ketua DPS, saya akan memberikan pesan dan kesan kepada antum sekalian. Mungkin pesan dan kesan ini sudah sering diceritakan oleh kita yang terdahulu. Kalau jabatan itu jadi mu'alim enak pasti. Jujur, awal pertama ketika saya dibaiat, bukan dibaiat, tapi ketika saya dipilih, saya takut dengan nama jabatan. Karena yang saya takutkan itu bukan jabatannya. Bukan berarti saya takut itu lari, bukan. Tapi saya takut saya itu lupa siapa saya. Saya takut saya itu mabuk dengan nama jabatan. Karena pesan dari almarhum ayah saya mengatakan, hati-hati nak dengan 3 ta. Pertama itu wanita, harta, tahta ini jabatan, kepengurusan. Ketika kita jadi di atas dan ada yang di bawah, semena-mena kita akan menyiksa yang di bawah. Kebanyakan seperti itu, tapi ada yang sedikit menjadi seorang perusahaan yang benar. Kemudian ketika saya jadi ketua DPS, jujur banyak rintangannya. Mungkin lebih banyak pahitnya ketimbang manisnya. Yang pertama, saya pusing karena tugas saya itu lebih cenderung untuk mengayomi anggota. Ketika saya kerja, pastinya berlawanan dengan teman saya yang juga pengurus dari DPP dan DPC. Saya bingung akhirnya, saya diam, stagnan, statis, nggak dinamis, nggak bergerak sama sekali. Tapi sedikit emosi juga, katanya nggak kerja oleh teman-teman saya. Jadi saya makin bingung, apa yang harus kerjakan?
Ketika saya berpikir dengan ini, maka kita tidak akan kerja-kerja. Tapi kalau kita berpikir dengan hati, mau tidak mau, kita harus melakukan kewajiban. Karena kata orang bijak itu berkata, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan, bukan apa yang kamu inginkan. Contohnya, ketika kalian sholat, kalian lebih ingin untuk tidur ketimbang sholat. Ya, pada dasarnya sama juga kepada saya, karena saya juga bukan malaikat, tapi saya manusia biasa ya. Terus ditambah dengan masalah pribadi, karena terkadang masalah organtri ini kebawa kepada masalah pertemanan di antara teman-teman saya. Ketika saya ingin berbicara seperti ini di dalam suatu forum resmi, itu akan dibawa hal negatifnya ketika dalam pertemanan. Akhirnya ketika saya ingin bicara, teman-teman anggapannya saya serius. Kemudian saya meningkatkan mindset saya, karena saya mendapatkan nasihat dari guru saya, Ustadz Nurul Hasan dari Bangka Belitung. Beliau berkata, mindset is doa. Mindset itu adalah pola pikir kita. Ketika kita berpikir akan terjadi sesuatu seperti yang kamu pikirkan dan kamu yakin itu, maka insya Allah itu akan kejadian. Jangan salah jika kalian minta, ya Allah, berikanlah kami pemahaman dalam belajar. Ketika kalian masuk ruang ujian, kalian bisa menjawab. Karena kenapa? Kalian hanya meminta kepada Allah paham belajar ketika di luar ruang ujian, tetapi di dalam ruang ujian kalian tidak meminta. Jadi saya berpikir, saya ingin mencetuskan hal-hal yang baru tentang makna suatu kata yang terkadang kita gembor-gemborkan di soft, kadang di kepengurusan. Sering saya mendengar, ayo yang berani, jangan kayak cewek. Loh, apa artinya ini? Apa kita setengkar? Tidak. Karena saya dalam sebuah pemikiran, kalau berani itu adalah kekuatan kita untuk melawan rasa takut. Jadi kita membutuhkan rasa takut supaya kita berani. Pahami aja sendiri. Kemudian ada yang bilang jangan kayak cewek, oh berarti kita gentle. Loh, yang laki-laki gentle itu kayak apa? Kalian tahu? Laki-laki yang gentle itu sulit sekarang. Banyaknya yang gombal, banyak yang lebay, banyak yang alay. Tapi laki-laki yang gentle itu, dia berkata satu dan dia tidak akan menarik kata itu. Pesan dari saya, jadilah kalian seorang yang pemberani dengan membutuhkan ketakutan yang banyak. Berdoalah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berdoa dengan sedetail-detailnya, dengan sejelas-jelasnya. Kalau kamu minta perempuan ini jadi istri kamu, mintalah pada Allah. Dan jangan pernah menarik perkataan kalian kalau kalian ingin disebut seorang laki-laki. Camkan itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Saya dari Departemen Koordinator Konsulat akan membicarakan tentang suatu hal yang sangat penting di pondok kita ini. Di pondok ini terdiri dari berbagai macam corak etika dari berbagai kalangan Nusantara. Oleh karena itu, antum karena berasal dari berbagai daerah dan terkumpul dalam satu konsulat di pondok kita tercinta ini, makanya antum jangan sampai merusak konsulat antum. Kalau antum merusak konsulat antum, maka antum merusak negara, bangsa dan kita tercinta ini. Kalau antum sudah merusak konsulat, ya sudah, berarti negara antum rusak juga, daerah antum rusak juga. Oleh karena itu jangan sampai merusak konsulat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Salam kembali. Bendera dalam nanggro ciik di pura angin peduda bintang bulan pusaka nanggro nesah ke bumo Aceh mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada amma ba'd. Saya sebagai Koordinator Mahkamah 1237 hendak berpesan bagi santri semuanya bahwasanya peraturan itu adalah akar dari segala tindakan. Tentu saja tindakan yang tidak teratur dan dapat menimbulkan hidup yang tidak teratur pula. Peraturan dan tindakan adalah dua sahabat yang tidak dapat dipisahkan. Ingat, akar pendidikan itu baik. Akar pendidikan itu memang baik, tetapi buahnya manis sekali rasanya. Terakhir, apabila pekerjaan itu dikasih kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat datangnya malapetaka. Jadi aturlah tindakan kalian sebaik-baiknya dan benar. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mungkin ini sebuah kisah kami, sebuah perjalanan, sebuah perjuangan, sebuah pendidikan yang kami emban dengan penuh tanggung jawab. Dan sekarang kami akan melepaskannya. Sebuah amanah ini, sebuah pendidikan ini, dan berupa bimbingan kepada adik-adik kami akan lepas kepada adik kelas kami. Jadi di detik terakhir ini, kami selaku bagian syariah dan akhlak, dan khususnya bagi saya sendiri selaku koordinator Sarlah, mengucapkan kepada adik-adik kami selamat berpisah dan untuk selalu berjuang. Jadilah pengganti-pengganti kami yang bisa mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kekuatan, dengan penuh semangat.
Jangan takutilah sebuah amanah. Jangan takutilah sebuah organisasi santri ismi adalah sebuah pelatihan buat kita bagaimana kita menjadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang semangat, pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab atas semua yang telah kita kerjakan nanti. Saya selaku koordinator Sarlat mengucapkan banyak terima kasih kepada alma mater tercinta ini karena telah mendidik saya, khususnya pribadi dan teman-teman saya selaku staf-staf koordinator Salat. Saya ucapkan banyak terima kasih pada khususnya kepada Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari. Dan untuk teman-teman sahabat-sahabatku algoritma selaku pengurus yang lain, berlapang dadalah karena amanah yang kita emban sebentar lagi akan diemban oleh adik-adik kita, adik-adik angkatan 38. Banyak-banyaklah kita, sahabat-sahabatku, tinggal perjalanan sebentar lagi menuju kursi panas, menuju sesuatu yang akan kita emban lebih berat lagi, yaitu kehidupan setelah ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru, semuanya. Kalau kami dari staf Syariat dan Akhlak, dan khususnya saya sebagai koordinator Sarlat, apabila saya mempunyai salah ataupun mendidik adik-adik semua dengan salah, penuh kekerasan, tapi semua itu karena saya penuh ikhlas ingin mendidik kalian, ingin mendidik saya juga, karena semua ini hanyalah sebuah pelatihan yang penuh amanah dan tanggung jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka dari itu kawan-kawan, marilah kita utamakan ibadah kita, terutama sholat kita. Janganlah kalian sholat karena takut kepada seorang malim ataupun ustaz ataupun siapapun yang kalian takuti. Sholatlah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan karena absen ataupun bukan karena apa-apa. Ingat itu kawan, sholatlah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya saya selaku anggota Salaf dan juga perwakilan dari Malim Abdul Halim, Malim Aris Melandar, Malim Andi Sutisno, Malim Enul Yakin, Malim Syauqifat, Malim Imam Faluti, Malim Lailur Rahman, Malim Farul Fauzi, Malim Fakir Muqaddam, dan Malim Yugianto. Apabila ada kesalahan, saya dan teman-teman minta maaf dan yang sebesar-besarnya. Pesan buat angkatan 42 sampai 38, rajin-rajinlah sholat karena sholat adalah kewajiban yang paling utama dan akan bisa pertama kali dari kalian. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku santri Al-Amin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mewakili Al-Mukarram Muallim Hakim itu sebagai ketua dari bagian pengembangan ilmu Quran ISMI angkatan 37 sedikit ingin memaparkan fadilah atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan fadilah atau keutamaan menjadi seorang muadzin. Adapun fadilah atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran seperti apa yang telah dipaparkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yarju lika Allah falyukrim ahlallah. Qila hal lillahi azza wa jalla ahdun? Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullah fid dunya alladziina yaqra'una al-Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannah wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Ya Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akram min hamilil Qur'an. Ala inna hamilal Qur'an indallahi akram min kulli ahadin ilal anbiya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka muliakanlah keluarga Allah. Kemudian di antara para sahabat itu bertanya, apakah Allah itu mempunyai keluarga? Rasulullah bersabda, ya, ada. Kemudian para sahabat bertanya lagi, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, keluarga Allah di dunia ini adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Ingatlah, siapa yang memuliakan mereka, maka Allah akan memuliakannya dan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang menghinakan mereka, maka Allah akan menghinakannya dan memasukkannya ke dalam neraka. Wahai Abu Hurairah, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan ingatlah, orang-orang yang menghafal Al-Quran lebih mulia dari siapa saja kecuali para nabi. Dan kemudian adapun keutamaan atau fadilah jadi muadzin, yaitu tidak lain kecuali Allah akan melimpahkan kepada mereka pahala, yaitu sebanyak orang yang mendengar suaranya, dan Allah juga akan menghapus dosanya sepanjang orang yang mendengar suaranya. Dan jika seseorang yang mendengar suaranya itu lantas segera melaksanakan sholat, dia juga akan mendapatkan pahala sholat dari orang tersebut.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita di sini mu'allimin, bukan mu'allimat. Jadi bagi anggota silakan jangan banyak ngeluh. Kalau kalian banyak ngeluh, berarti kalian kayak mu'allimat. Kalau sudah kayak mu'allimat, kalau ke kelas pakai rok. Kalian mau ke kelas pakai rok? Enggak kan? Jadi sekali lagi kita ini cowok, buktikan kalau kita cowok. Silakan ikuti disiplin apa adanya. Jangan pernah ngeluh. Waspadalah, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bukan salangnya. Kismul amni ataupun bakam, karena emang kita 37, saya pribadi sering dikatakan sama anak kelas 1 bahwasanya saya itu Densus 1237 gitu, ataupun Kismul amni. Untuk masalah saya sendiri, masalah bakam itu untuk mengatur para santri yang begitu banyaknya. Berapa sekarang tuh 1000 kalau nggak salah. Ya sangat kerepotan lah pastinya. Dari malam saya kalau cuma tidur ya jarang lah, kalau malam paling beberapa jam aja bisa tidur gitu. Malam saya keliling pondok, muter-muter, dan kemudian lelah ke Al-Kausar. Ketika di Al-Kausar pun saya masih duduk-duduk ngontrol yang namanya lingkungan pondok itu. Dan pada intinya gini, untuk kalian yang masih santri, yang masih perlu hidup untuk berdisiplin ataupun berdisiplin, jadi silahkan untuk kalian itu hiduplah berdisiplin. Karena dengan kita hidup berdisiplin, pastinya ketika kita berdisiplin, pastinya kita akan merasa aman dengan pesannya saya kepada kalian, antum-antum semua, adik-adik khususnya yang nanti akan menggantikan saya di atas pentas. Pesannya saya sebenarnya singkat, satu aja, memberi ataupun berikanlah yang terbaik kepada siapapun yang membutuhkan. Karena dengan memberi kepada seseorang yang membutuhkan, kita akan menjadi yang terbaik. Dan jangan pernah menjadi yang terbaik kalau belum bisa memberi. Seperti itu. Ya, untuk adik-adik yang masih kelas 4, kelas 3 dan sampai kelas 1 itu, jangan banyak ngeluh lah. Kalau kalian ngeluh terus, kapan kalian mau maju? Kalau semuanya kalian pas ngeluh lagi, ada kayak gini, ngeluh lagi dikasih ini, ngeluh lagi dikasih masukan sama ustadz kayak gini,
masih di Departemen Security Section atau yang lebih dikenal dengan Densus. Suatu malam saya sama Mualim Aminnya gak ada kerjaan, dan pas waktu itu saya nemuin kain putih panjang. Ya karena gak ada kerjaan, sudah saya berinisiatif sama Mualim Aminnya buat ngerjain anak bulis di Ustadz Sipul. Pertamanya bulisnya saya panggil ke Kitor, kemudian saya suruh manggil Mualim Aminnya di ketika itu bulisnya terkejut. Karena apa? Karena di situ ada pocong. Sudah, akhirnya bulisnya lari, lapor saya, Lim, ada pocong Lim. Di mana? Di Lim. Terus takut Lim. Kenapa kok takut? Masa Lim pocongnya pakai sandal Lim? Terus udah gitu kain putihnya cuma nyampe selutut Lim. Itu pocong apa pocong-pocongan Lim? Hai, kami dari Besarhi 237 ingin menyapa kalian dengan latar alam. Ya, biar kalian lebih dekat dengan alam. Ya, lagian misi Besarhi kalau nggak tentang lingkungan pasti tentang listrik, bukan begitu? Ya, jadi berarti gak kayak sekarang santri nunggu ditegur baru ngambil sampah. Kalau kalian sadar, satu permen pun gak rela kalian meninggalkannya, bukan kayak begitu? Gila deh. Salam olahraga. Saya Bagor, tahun 2011 mengharapkan kepada kalian untuk terus berkembang dalam olahraga. Saya yakin kalian mempunyai potensi-potensi yang terpendam dalam diri Anda, karena saya melihat santri-santri Alamin itu berkembang secara alami dalam olahraga. Jika nantinya olahraga di Alamin berkembang, maka pondok kita akan terkenal dengan olahraga-olahraga melalui event-event nasional ataupun internasional. Dan saya mempunyai prinsip yang mungkin sangat berguna untuk kalian. No sport, no life.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak berdiri di sini mewakili dari pengurus Pathfinders 2012 agar kita sebagai anak-anak Pramuka dan kakak sebagai pembina dari Pramuka untuk selalu tetap semangat dan meningkatkan kreativitas Pramuka dalam ini. Kakak yakin kita semua pasti bisa untuk meningkatkan prestasi-prestasi dalam ini. Dengan Pramuka kita gali kreativitas kita, karena pepatah mengatakan hidup dengan Pramuka maka akan lebih berkarya. Kakak hanya bisa memberikan semangat kepada adik-adik semua, karena kakak sudah tidak bisa membimbing adik-adik. Mungkin kakak kalau punya salah, dan dari para pengurus Pathfinders 2012 untuk diberikan maaf oleh adik-adik semua. Jadi kakak berpesan, kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa, kita gali potensi kita di Pramuka, karena kakak yakin dengan Pramuka dialamin kita bisa menghidupkan Indonesia tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya selaku bagian Bapen Tamas menghimbau kepada seluruh santri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar. Karena di Bapen Tamas ini adalah salah satu cermin dari pondok kita Al-Amin tercinta. Oleh karenanya, apabila cermin kita ada jelek, bagaimana dengan yang lainnya? Jadi harapan untuk santri, diharap untuk santri untuk selalu menjaga tingkah laku atau menjaga kebersihan di lingkungan Bapen Tamas ini, karena ini akan menjadi nilai kepada wali santri. Dan harapan saya kepada seluruh santri yang berdiam di Bapen Tamas ini untuk tidak menampakkan kejelekannya yang mungkin bisa diartikan akan merusak nama baik pondok kita. Mungkin di Bapen Tamas ini kita akan melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa merusak nama baik Al-Amin, juga memperbaiki nama Al-Amin atau memperbagus nama Al-Amin. Mungkin sekian pesan dan harapan dari saya, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Karmolana dari Jakarta sebagai perwakilan dari Kopira, Koperasi dan Unit Usaha di Al-Amin yang dibawahi oleh ISMI. Saya ingin memberikan kesan-kesan dan pesan kepada kalian semua, yaitu tentang bagaimana caranya berwirausaha. Seperti itu. Jadi dalam wirausaha itu kita hanya butuh dua, yaitu usaha dan kejujuran. Maka dari itu, apabila kalian ingin menjadi seorang bisnismen atau pengusaha besar, kalian harus menanamkan dua agenda tersebut atau dua hal tersebut. Maka dari itu, bagi antum-antum semua, para santri maupun para calon pengurus nantinya yang ingin sebagai Kopira ini, kalian harus menjadi seorang yang dua tersebut, yaitu jujur dan mempunyai tekad dan usaha yang tinggi. Seperti itu. Contohnya di sini di unit Toserba. Di sini kita diajari bagaimana cara mengolah uang yang kecil menjadi sedemikian besar, agar kita dapat belajar bagaimana kita mengembangkan suatu investasi yang ada di dalam unit-unit tersebut. Seperti itu.
أنا كمنسق اللغة في هذا المعهد تربية المعلمين الإسلام من براندون، أريد أن أنبهكم حق التنبيه عن وجوه كثيرة، إما من وجوه الفنية واللغوية والمكتبية وهلم جرا. علاوة على ذلك أنا كمنسق لابد عليكم أن تطيعون كل نظام علاقة عن لغوية. إذا أمر قسم فني ليصنع هذا اعملوا. إذا أمر قسم اللغة لينشئ إنشاء انشأوا. وأنا لا أريد أن أنظركم أحدا منكم يهمل عن هذه القضية. إذا أنا أنظر مرة أنا سأنظر له، أنا سأعاقبكم مباشرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا باسمي رئيس قسم اللغة بتربية المعلمين الإسلامية، وخصوصا برابطة الطلبة بتربية المعلمين الإسلامية، فإني أشعر بالحزن. فلما مثل ذلك؟ لأني أرى كثيرا من بعض الطلاب من طوال المعهد الأمين الإسلامي لا يشعر بأننا لنا تاج، يعني اللغة لغتين، إما بالإنجليزية أو اللغة العربية السعودية بالنسبة لي. فإني أوصيكم بأن تحفظ وبأن ترعى أحوال المعهد من التغييرات والتحويلات الكثير، يعني انحطاط اللغة العربية والإنجليزية في هذا المعهد. أنا أحسن جدا، فأرجو من المدبرين بهذه السنة بعد هذه السنة بأن نجعل حولنا جو عربي فقط، أو جو عربي فأصله، أو جو إنجليزي فأصله. فإن التغيير والتحويل إلى تركية اللغة اللغة العربية أو الإنجليزية يحتاج إلى وقت طويل. فنحن نعرف أن وقت التدبير أو وقت التدريب قليل، يعني سنة واحدة، فلا نستطيع أن نغير في سنة واحدة. فربما مني وهكا ما أريد إلقاه إليكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
saya dari hati yang paling dalam. Saya menginginkan santri semangat belajar, santri lebih berkembang, santri lebih giat. Pokoknya saya ingin memberikan yang terbaik. Tapi apalah daya, kalau hanya saya yang berkeinginan, namun santri tidak mempunyai kemauan, semua yang saya cita-citakan tidak akan pernah tercapai. Semuanya akan menjadi sia-sia. Dan juga saya harapkan kepada seluruh santri di tahun-tahun yang akan datang setelah saya meninggalkan jabatan ini, agar mereka lebih semangat lagi untuk belajar Komnas. Karena Komnas ini sangat penting. Kita harus semuanya harus mengakui bahwasanya Komnas itu sangat penting sebagai dasar diri kita. Tanpa Komnas, kayaknya waktu akan habis sia-sia. Maka dari itu, mari kita semangat untuk berkomnas. Tunjukkan semangat kita. Adalah Kepustit 1237 dengan nama Abdurrahman Wahyudi, adalah sebagai wakil dari Ahmad Ubaidillah. Nah, di sini kita banyak belajar
Nama saya Muhammad Hanifan. Ya, bisa panggil Mualim Hanifan ya, apa juga. Saya dari bagian resmi. Ya. Saya ingin memberikan secercah perkataan kepada kalian semua, atau tidak bisa dibilang seperti ya perkataan terakhir, ya, perkataan terakhir yang selama ini sudah saya pendam dalam diri saya, yang saya ingin ucapkan kepada kalian semua. Nah, baiklah, berseni, ya, seni. Menurut saya seni itulah kehidupan. Dengan seni saya bisa hidup, ya. Dengan seni saya bisa mengembangkan kreativitas saya dari segi apapun, dari segi keseharian dalam hidup saya, dari segi mental dan segalanya. Nah, dan yang saya inginkan, yang saya harapkan dari kalian untuk bisa lebih meningkatkan kreativitas seni yang ada di pondok. Nah, jadi kalian para santri khususnya, dan saya juga, bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan seni lebih berkembang lagi, ya. Dengan seni kalian akan hidup, tanpa seni kalian tidak akan hidup. Seperti itu. Terima kasih. Saya selaku koordinator DPC hanya ingin memberi pesan-pesan kepada antum semua, mulai dari rayon Al-Jagdoh sampai rayon As-Soleha, bahwasanya di setiap rayon itu antum sekalian harus menjaga kebersihan, ketentraman, dan berdisiplin dalam rayon. Karena dengan begitu antum sekalian bisa tentram hidup di rayon.
done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. Đâu đọc bữa đó. Sewa 5 juta ini dong. Bilang kecepatan ini, Cuk.